Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran gambar teknik di KD kedua hari ini, yaitu menerapkan standar gambar berdasarkan bentuk dan garis. Nah, di sini tujuannya supaya kalian nanti bisa mengenal berbagai macam garis yang nanti digunakan di dalam gambar teknik. Jadi dalam gambar itu penggunaan garis pun ada aturannya, ada standarnya. Tidak boleh kita sembarangan menggunakan garis. Apa saja garis yang akan kita gunakan? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, garis tebal kontinu. Garis tebal kontinu itu adalah garis tebal yang lurus, kontinu. Kontinu itu artinya lurus, sambung menyambung, kontinu. Nah, ini tebalnya bisa 0,5, bisa 0,7, bahkan ada beberapa sumber yang menyatakan bisa 1. Nah, digunakan ini untuk garis tepi, garis benda yang terlihat, dan juga digunakan untuk etiket. Kemudian yang kedua, garis tipis kontinu. Ini hampir sama dengan garis tebal, tapi di sini yang berbeda cuma pada ketipisannya, ketebalan tipisnya. Di sini ukurannya separuh dari garis tebal. Kalau garis tebal itu 1, berarti garis tipisnya 0,5. Kalau garis tipisnya 0,5, garis tebalnya 1. Kalau garis tebalnya 0,7, garis tipisnya 0,35. Jadi harus konsisten nanti dalam menggunakan garis. Ini digunakan untuk garis bantu, garis arsir, garis permukaan radius, garis ukur, garis penampang putar, dan garis sumbu pendek. Kemudian garis bebas atau garis tipis kontinu bebas nanti digunakan untuk batas-batas dari pemotongan suatu benda. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut pada materi gambar-gambar potongan. Selanjutnya, garis putus-putus atau garis gores. Ini bisa tipis, bisa tebal. Ini digunakan untuk garis nyata yang terhalang atau garis tepi yang nanti yang terhalang. Selanjutnya, garis bergores tipis. Bergores itu artinya ini bukan strip titik, tapi strip panjang, strip pendek, strip panjang, strip pendek. Ini digunakan untuk garis tengah simetri atau garis sumbu dan garis lingkaran tusuk. Selanjutnya, garis bergores tipis yang dipertebal pada kedua ujungnya. Nah, ini nanti digunakan untuk garis batas pemotongan suatu benda kerja. Nah, nanti dipelajari lebih lanjut pada materi gambar potongan. Selanjutnya, nah ini rangkuman dari penggunaan garis tadi. Di sini tebal, namanya tebal kontinu, digunakan untuk garis nyata, garis tepi. Tipis kontinu digunakan untuk garis berpotongan, garis ukur, garis bantu, penunjuk, garis arsir, garis nyata dari penampang, garis sumbu pendek. Kemudian tipis kontinu ini digunakan untuk batas-batas dari suatu gambar potongan. Ini sama dengan tipis kontinu dengan zigzag. Jadi bisa dengan zigzag, bisa dengan kontinu bebas. Kemudian garis gores tebal dan garis gores tipis ini sama untuk garis nyata yang terhalang atau garis tepi yang terhalang. Kemudian garis bergores tipis atau garis sumbu ini sebagai garis sumbu, garis simetri, dan garis selintan. Kemudian garis sumbu yang dipertebal pada kedua ujungnya atau pada perubahan arah. Ini digunakan untuk garis bidang potongan atau batas-batas dari suatu potongan. Nanti akan dipelajari lebih lanjut pada materi gambar potongan. Kemudian garis bergores tapi tebal ini untuk menunjukkan permukaan yang harus mendapatkan penanganan khusus. Kemudian garis bergores ganda tipis ini digunakan untuk bagian yang berdampingan, batas-batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem pada baja profil, bentuk semula sebelum dibentuk, dan bagian benda yang berada di depan bidang potong. Itu untuk macam-macam garis. Kemudian selain macam-macam garis, ada juga aturan-aturan dalam pembuatan garis yang harus dipenuhi. Misalkan ini untuk pertemuan garis, itu pada saat garis gores pada pertemuan itu tidak boleh pada
yang putus seperti ini, tapi harus pada saat yang nyambung. Nah, seperti ini, nyambung. Ini kalian bisa lihat perbedaannya antara yang salah dengan yang benar. Ini pada saat putus tidak boleh, harus nyambung. Nah, untuk sumbu ini juga pada saat yang bergores panjang, bukan tipis. Ini juga sama. Nah, untuk yang berdampingan tapi di tengahnya nggak ada garis, ini yang benar adalah saling zigzag. Kalau ada garis, saling lurus. Nah, ini perbedaan. Yang salah kalau yang tidak ada garis itu saling lurus. Tapi kalau yang ada garis itu zigzag, itu yang salah. Nih, pertemuan ini juga benar, ini pada saat putus itu salah. Ini putus. Itu untuk penggunaan garis. Nah, ini contoh penggunaan pada aplikasi pada sebuah gambar kerja. Di sini ada benda. Nah, ini garis bendanya menggunakan garis tebal kontinu. Kemudian di sini ada garis nyata yang terhalang. Di sini ada lubangnya tapi dia tidak kelihatan. Makanya kita menggunakan garis gores. Kemudian di sini karena ini profilnya bentuknya bulat, maka di sini kita menggunakan garis sumbu. Kemudian di sini ada gambar yang dipotong, ini kita menggunakan arsiran, kita menggunakan garis tipis. Ulir itu juga menggunakan garis tipis, garis bantu menggunakan garis tipis, garis ukuran kita juga menggunakan garis tipis. Kemudian di sini, nah ini garis potongan kita menggunakan batas pemotongannya, kita menggunakan garis sumbu yang dipertebal pada kedua ujungnya. Kemudian ini bentuk datar, ini kita menggunakan garis tipis. Nah, itu saja pertemuan pada kali ini yang membahas tentang macam-macam garis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.